Halo semuanya, selamat datang di channel AG Bayu. Di video kali ini, saya akan bercerita tentang teror Banaspati di Desa Karangsari selama pandemi Corona. Penasaran seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Malam itu, suasana Desa Karangsari terasa lebih sunyi dari biasanya. Pandemi Corona membuat sebagian besar penduduk desa memilih untuk mengurung diri di rumah. Namun, Yadi, Jali, dan Irwan tetap menjalankan tugas mereka untuk ronda malam. Dengan membawa senter dan tongkat kayu sebagai alat pengamanan, mereka bertiga berkeliling desa memastikan tidak ada gangguan. Saat mendekati kebun di dekat rumah penduduk, udara malam terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai menyeliputi jalan setapak menambah kesan angker. Yadi tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menunjuk ke sebuah ranting pohon di dalam kebun. Mereka melihat nyala kecil yang awalnya terlihat seperti rokok. Nyala kecil tersebut perlahan membesar menjadi bola api yang semakin besar, hingga sebesar api unggun. Mereka tertegun melihat api tersebut tumbuh dan membentuk wujud tengkorak yang menyeramkan. Tengkorak berapi itu mengapung di udara, mengeluarkan suara desis yang menakutkan. Ketika pria itu saling pandang, keringat dingin mulai mengalir di pelipis mereka. Meski udara malam semakin dingin, seolah hidup, bola api tersebut bergerak perlahan mendekati mereka, membuat jantung ketiga pria itu berdegup kencang. Tiba-tiba, Banaspati melesat ke atas dan menghilang dalam kegelapan malam. Ketika pria itu terdiam sejenak, berusaha mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Saat mereka kembali ke pos ronda, suasana desa terasa semakin mencekam. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan, seolah menambah ketakutan yang telah mereka rasakan. Mereka bergegas, namun setiap langkah terasa berat dengan bayangan Banaspati yang terus menghantui pikiran mereka. Sampainya di pos ronda, Yadi segera menghubungi kepala desa melalui radio. Namun, sambungan radio terdengar berderak-derak seolah ada gangguan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk langsung menuju rumah kepala desa. Rumah kepala desa berada di ujung desa, dekat dengan hutan kecil yang jarang dijamah penduduk. Ketika mereka sampai, kepala desa sudah menunggu di teras. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Mereka menceritakan apa yang terjadi dan kepala desa segera menggelar pertemuan darurat dengan beberapa tetua desa. Pertemuan berlangsung hingga larut malam. Tetua desa menceritakan bahwa kemunculan Banaspati adalah pertanda buruk. Mereka menduga ada sesuatu yang telah mengusik ketenangan makhluk halus tersebut. Setelah diskusi panjang, diputuskan untuk melakukan doa bersama keesokan harinya. Keesokan harinya, seluruh penduduk desa berkumpul di balai desa untuk mengikuti doa bersama. Pemimpin doa seorang kiai desa memimpin bacaan doa dan zikir yang diikuti oleh seluruh penduduk. Mereka berdoa memohon perlindungan dan keselamatan dari gangguan makhluk halus. Semua orang duduk dengan hikmat, mengikuti bacaan doa dan zikir. Selama doa berlangsung, suasana menjadi hening dan hikmat. Beberapa penduduk merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Namun, mereka berdoa dengan khusyuk. Doa bersama diakhiri dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, berharap agar desa Karangsari kembali tenang. Setelah doa bersama selesai, suasana desa perlahan kembali tenang. Namun, ketakutan akan kemunculan Banaspati tidak mudah hilang. Yadi, Jali, dan Irwan tetap menjalankan tugas ronda malam. Namun, dengan kewaspadaan yang lebih tinggi, setiap bayangan dan suara aneh membuat mereka waspada. Mereka tahu, meski Banaspati telah diusir, kehadirannya telah meninggalkan bekas yang dalam di desa Karangsari. Cerita ini mengisahkan pengalaman menyeramkan Yadi, Jali, dan Irwan saat ronda malam. Kemunculan Banaspati di dekat kebun menjadi misteri yang menggetarkan hati mereka dan menambah ketakutan di tengah suasana pandemi yang sudah mencekam. Doa bersama berhasil menenangkan desa, namun ketakutan akan Banaspati tetap membekas dalam ingatan mereka. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian terus merasa diteror oleh cerita-cerita mencekam kami, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya
agar kalian tetap terhubung dengan ketakutan setiap minggunya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana misteri akan terus mengintai di balik sudut-sudut gelap, hanya di Mata Goib. Di tengah malam aku terjaga, mencari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut dunia yang tak terlihat, mata goib menuntunku melawan rasa takut. Mata goib bawa aku terbang, menembus batas hingga ke alam gaib. Mata goib pimpin jalanku, menemukan cahaya dalam kegelapan. Langkah kakiku berat dan tertatih, tapi hatiku kuat, takkan pernah menyerah. Dalam bayangan aku melihatmu, mata goib mengungkapkan segala yang tersembunyi. Mata goib bawa aku terbang, menembus batas hingga ke alam gaib. Mata goib pimpin jalanku, menemukan cahaya dalam kegelapan. Itu hembusan nafas yang aku hirup, aku rasakan kehadiranmu yang abadi.